Kita langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidhihi fi darain amin ila anqal qaumun aqamahumullahu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahumullahu bi mahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Qaumun, jadi ada satu kaum, ini kita berbicara tentang kaum hamba-hamba yang mencari ridha Allah. Ada model pencari ridha Allah. Sekelompok adalah kaum aqamahumullahu li khidmatihi. Allah tapakkan kakinya di wilayah khidmah, sehingga hamba tersebut menjadi hamba yang rajin beribadah, terlihat oleh mata manusia. Dia melakukan sholat, puasa, berjuang, khidmah, ibadahnya kuat. Mereka adalah hamba pilihan kekasih Allah. Wa qaumun, dan satu kaum lagi ikhtasahumullah bi mahabbatihi, Allah mengkhususkan kepada mereka dengan mahabbah yang Allah berikan ke hati mereka kepada Allah, sehingga mereka telah dikuasai kecintaannya kepada Allah, sehingga mereka tidak tampak seperti kelompok sebelumnya. Bukan dia tampak sebagai ahli ibadah, bukan tampak sebagai ahli khidmah berjuang, akan tapi hatinya sudah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua model manusia semacam ini. Wa kullan, semuanya itu telah Allah berikan. Numiddu haula wa haula. Semua kelompok yang pertama itu diberi oleh Allah kemuliaan, kelompok yang kedua diberi Allah kemuliaan. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, katailah, kalau Allah sudah menghendaki kemuliaan kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi, pasti akan nyampe, nggak akan terlarang kepada siapapun jika Allah menghendaki seseorang untuk mulia. Penjabarannya begini, jadi ada sekelompok manusia yang Allah muliakan dengan kemudahan mereka untuk ibadah, sehingga tampak dia sebagai ahli sujud, tampak dia ahli dakwah, tampak dia ahli puasa, tampak dia ahli derma dan seterusnya, tampak ibadahnya. Dan kelompok ini adalah mulia pilihan Allah. Bukan ini manusia rendah, tidak. Tapi ada lagi sekelompok yang telah Allah berikan kepada mereka mahabbah kepada Allah, sehingga mereka telah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, sehingga urusan dengan manusia mereka sudah seperti terputus, karena dia sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Ini adalah sekelompok. Kalau yang pertama arif, ahli, wali yang tampak secara zahir, wali yang ahli waliullah yang dohirnya dohir, tampak dohir ibadah, ahli sujud, ahli ibadah, ahli zikir. Yang kelompok kedua adalah kekasih Allah, tapi tidak tampak dia sebagai seorang yang ahli ibadah, akan tapi dia dipilih oleh Allah karena dikuasai oleh kecintaannya kepada Allah, sehingga urusannya dengan sesama manusia seperti terputus, bahkan dengan dirinya sendiri. Dia bahkan seolah-olah tidak menyadari dirinya sendiri. Dia tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, dan mereka itu adalah sering disebut dengan istilah majdub. Orang majdub, para kekasih Allah majdub. Ini adalah satu keadaan, bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat nggak sah, ada orang pura-pura majdub, nggak laku itu. Orang majdub adalah orang yang telah Allah pilih, hatinya dipilih untuk mencintai Allah. Kalau gunung yang Nabi Musa alaihissalam tajalla, gunung Nabi Musa waktu minta kepada Allah, ya Allah tampakkan, aku ingin melihatmu. Allah mengatakan, lihat gunung, jika kau bisa, kalau gunung itu bisa tenang, maka kau akan bisa melihat. Lalu Allah tajalla, Allah menampakkan diri yang tidak ada yang tahu caranya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala kepada gunung. Maksudnya ada gunung menyaksikan keagungan Allah, berguncang, hancur. Maka Nabi Musa saat itu ketakutan. Begitu juga hamba Allah, jika di saat melihat keagungan Allah, dikuasai oleh mahabbah, kecintaan kepada Allah,
ada sebagian manusia yang tidak mampu menguasai diri mereka sendiri, sehingga dia secara zahir seperti orang gila. Ya nggak seneng duit, ya nggak seneng perempuan, ibaratnya gitu. Ada majdub seneng duit. Ada itu, bohong itu. Majdub itu kalau sudah diambil hatinya oleh Allah dalam kecintaan kepada Allah, dia nggak seneng dunia, nggak majdub. Itu bukan guru kita. Tapi kita husnul dan dia kekasih Allah. Ada kisah Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dengan ayahanda beliau datang ke suatu orang, bukan kelompok ahli ilmu, bukan kelompok yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah yang tampak dengan ilmunya. Jadi ahli ilmu, alim adalah kekasih Allah, wali bil ilm tampak. Ada satu wali bil mahabbah yang Allah pilih dengan majdub tadi. Datang ayahnya ke tempat tersebut, ke orang tersebut, terjadi obrolan yang tidak semua orang faham gitu. Kemudian kalau tidak salah Dr. Buti tiba-tiba ngomong, ya saya doakan saya biar saya seperti kamu, doakan saya seperti kamu. Rupanya waktu itu yang diminta ini seorang wali ini sadar, dalam keadaan sadar, bukan tenggelam dalam cinta, lalu berkata, apa yang menjadikan kau minta doa sepertiku? Kalau engkau sepertiku enggak terputus kemanfaat untuk umat. Maksudnya enggak, kamu jangan seperti aku. Kamu punya tugas, kamu punya ilmu, tugasmu adalah urusan dengan umat. Nah, ini. Jadi wilayah majdub, makom majdub itu bukan dibuat-buat. Allah pilih. Tiba-tiba Allah titipkan di hati seorang hamba, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Setelah itu apa? Seperti orang gila. Makomnya kalau urusan-urusan syariat seperti orang gila. Orang gila bagaimana? Enggak wajib sholat, enggak wajib. Tapi kalau majduban dia tetap wajib sholat, majdub palsu. Dia tenggelam, tidak ingat. Dia begitu dikuasai oleh kecintaan kepada Allah. Kan ada orang gila cinta dunia, ada kan? Ada orang gila cinta dunia, ditinggal pacarnya, karena naudzubillah, gila, bangkrut, gila, ada. Itu karena dunia. Tapi ada orang dikuasai oleh kecintaannya kepada Allah, sehingga dia adalah maqami majdub. Ini sekelompok. Sekelompok yang lain adalah diberi oleh Allah kemampuan untuk berkhidmah. Nah, ini maknanya apa? Agar kita, jadi yang memberi adalah Allah, yang memberikan kepada kelompok pertama sehingga dia menjadi ahli ibadah, ahli dakwah, ahli sholat, ahli puasa adalah Allah. Yang memilih seorang hamba, Allah yajtabi ilahi man yasha'. Ada orang yang diambil oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah untuk menjadi hamba yang mencintai Allah. Allah pilih man yasha', sesuai dengan Allah, apa yang Allah kehendaki. Yang memberi semua adalah Allah. Lah di sini sebenarnya ada maksud yang agung, bahasanya mari kita semuanya bisa berprasangka baik kepada siapapun. Bahkan Allah menyembunyikan kekasihnya di antara hamba-hambanya. Kita tidak tahu, mungkin tetangga kita adalah, mungkin istri Anda adalah waliullah, mungkin pembantu di rumah Anda waliullah, kekasih Allah. Supaya kita tidak mudah merendahkan orang lain, supaya kita tidak gampang mencaci orang lain. Nah, ini ada makom, dan makom tadi itu seperti makom majdub itu nggak dibuat-buat, nggak dibuat-buat. Dari memang tenggelam, nggak bisa. Saya pengen masuk makom majdub, nggak bisa. Kalau sudah diambil oleh Allah, dimasuk wilayah itu sudah lupa dunia, lupa ini, nggak mau urusan dunia. Kalau memang sudah masuk wilayah tersebut, bukan dibuat-buat. Baik, karena wilayah itu sebab Allah yajtabi ilaihi, Allah pilih sesuka hati. Allah, kalau Allah pilih. Kalau nunggu pilihan ini repot. Dan ini makom tinggi. Akan tapi yang pertama, wa yahdi ilaihi may yasha', ada. Allah yajtabi ilaihi wa yahdi. Allah yajtabi ilaihi may yasha' wa yahdi ilaihi may yunib, bukan may yasha'. Allah yajtabi ilaihi may yasha' wa yahdi ilaihi may yunib. Man yunib. Nah, kelompok yang kedua, kelompok kalau di dalam Al-Qur'an ahlul jadab dulu yang diambil, yang diterangkan. Allah yajtabi ilaihi, satu orang diambil hatinya oleh Allah sehingga tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Itu Allah pilih. Yang yunib, orang berusaha. Model yang kedua adalah wayahdi, berusaha untuk mencari Allah sampai kepada Allah. Nah, kalau kita nunggu menjadi majdub, nggak majdub. Tidak usah ditunggu itu. Majdub dicari-cari. Saya pengen majdub, enggak. Belajar syariat yang benar nanti. Majdub itu nggak bisa dicari-cari, tiba-tiba dipilih oleh Allah, majdub, selesai. Tugas kita kepada wali majdub adalah husnudzon, bukan minta doa kepadanya dan juga bukan belajar kepada dia bukan guru.
Awas, tempatnya husnudzon kita. Ini berat bagi kita, husnudzon kepada orang model seperti itu. Maka setiap masa harus ada orang seperti itu. Seperti Uwais Al-Qarni, orang tersembunyi, tidak masyhur, akan tapi dia dekat kepada Allah. Kam min masyhurin berkatil mastur. Alangkah banyaknya dai-dai masyhur, dia bisa berhasil bukan karena dia, tapi karena doanya ulama-ulama atau para wali-wali yang tersembunyi. Nggak bisa kita sombong setelah itu. Kam min masyhur, orang yang masyhur bisa sukses berkatil mastur, karena ada orang tersembunyi di balik ini semuanya. Di kampung ini mungkin ada orang berdakwah sukses dengan dakwahnya, gebiarnya semuanya, akan tapi itu tidak mustahil buah doanya satu orang yang sangat tawaduk, khusyuk, tidak ada yang tahu. Dia menangis setiap malam, ya Allah, aku ingin membuat perubahan di negeri ini tapi aku tidak punya kemampuan, ya Allah. Kekuasaan tidak ada di tanganku, ya Allah. Macam-macam aku tidak punya tapi aku mohon, ya Allah. Setiap malam menangis. Karena tangisnya inilah Allah kirim seorang alim yang masyhur yang bisa berdakwah di situ. Tidak mustahil majelis ini adalah buah daripada dakwahnya orang tersembunyi. Tidak perlu kita sombong, majelis besar, nah, hati-hati. Ini pendidikan Ibn Athaillah untuk tidak merendahkan siapapun. Bisa saja majelis besar ini adalah, bukan bisa saja, yakin ini doa para kekasih-kasih Allah yang tersembunyi, yang tidak pernah terlihat di televisi, tidak di radio, tidak pernah ada fotonya dipajang, bahkan mungkin kita juga tidak pernah mengenalnya. Atau seorang ibu sepuh yang dia selalu memohon kepada Allah, syuyuh ruk'a, para orang-orang tua yang dia rajin sujud, yang menjadikan sebab semuanya seperti ini. Nah ini ada makom jadab, itu bukan kita cari-cari. Kalau Allah kasih kepada anda, akan jadilah anda. Cuman makom yang satu adalah makom li khidmatihi, khidmah kepada Allah. Makom inabah, kita berusaha terus dan berusaha terus beribadah, tidak usah nunggu menjadi majdub. Anda beribadah. Dan Nabi fil yaqdati, Nabi dalam keadaan terbangun dan dalam keadaan sadar di dalam dakwah. Maka pangkat-pangkatnya para ulama-ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ada jadab, Imam Syafi'i nggak ada jadabnya. Ada wali-wali majdub yang ada kisah-kisah disebutkan. Uwais Al-Qarni masuk wilayah jadab. Dan setiap masa perlu orang yang ahli khidmah dan yang ahli mahabbah. Semuanya pangkatnya tinggi di hadapan Allah, tidak boleh saling merendahkan. Bukan berarti yang makom ahli khidmah adalah orang yang lebih bagus daripada makam ahli mahabbah tadi, tidak. Ini hanya pemilahan dari Ibn Athaillah Sakandari agar kita itu semuanya berusaha. Jika memang dirimu bukan ahli jadab tadi, maka menjadilah kamu ahli yang pertama tadi, ahli khidmah. Kalau kamu tidak menjadi yang kedua, berarti kamu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita tanya ke diri kita, bagaimana ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. Saya teringat bahwasanya guru mulia bercerita bahwasanya jangan dianggap wali itu harus selalu berjubah dan berimamah gede, bukan. Bisa saja seorang waliullah, kekasih Allah, adalah orang yang matanya kacamata tebal di laboratorium, dia adalah pakar atom, semua di hatinya, di pikirannya, gerak-geriknya bekerja untuk kejayaan Islam. Dia waliullah. Bukan saja orang berjubah, itu kan kesombongan orang berjubah pengen dianggap wali, bukan. Waliullah adalah orang yang hatinya dengan Allah. Mungkin dia seorang pengusaha, bekerja keras, dia bergelimang dalam kekayaan, akan tapi yang di hati dan pikirannya adalah, kekayaanku adalah untuk umat Nabi Muhammad. Waliullah. Bahkan dia yang paling aman, tidak ada mencium tangannya, tidak ada menyanjungnya di dunia, tapi azim fi malakutis samawati wal ardi, agung di langit, agung di bumi, dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, ini yang kita inginkan, berlomba kita di sini untuk menjadi qaumun aqamahullahu li khidmatihi. Bagaimana kita menjadi hamba yang dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli khidmahnya Allah. Khidmah dengan apa? Dengan apa yang kita miliki. Kalau kita tidak punya apa-apa, jasad kita, dengan kita gunakan jidat untuk sujud, tangan untuk menolong orang lain, kaki untuk semua untuk kita gunakan untuk khidmah, untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah para kekasih Allah juga. Ini makom. Nah, di sana ada memang pengelompokan-kelompokan bagi orang yang tidak faham. Di saat pembedaan bukan berarti lebih bagus. Mana lebih bagus antara, sampai para ahli tasawuf mengatakan gambarannya orang ini adalah seperti buah, fakihah, buah. Ada pisang, ada apel, semuanya.
Mana yang lebih bagus antara pisang dengan apel? Itu kan selera saja ya. Yang hobi pisang mengatakan pisang lebih bagus. Semuanya bagus. Jadi ada yang Allah beri dengan karunia, maka na'tarabuka mahdzur. Allah memberikan seseorang, Allah memilih seorang hamba untuk menjadi kekasihnya dengan apa? Dengan hartanya. Lalu Allah mudahkan urusan rezekinya, sehingga dengan rezekinya dia terus berpikir untuk kejayaan Islam. Muncullah Abdurrahman bin Auf, sampai hari ini Abdurrahman bin Auf masa sekarang. Ada orang-orang yang modelnya adalah model-model seperti Ammar bin Yasir dengan segala kekurangannya, tapi dipilih oleh Allah. Ada orang-orang yang dipilih Allah menjadi kekasih Allah, model Umar bin Abdul Aziz, jadi pemimpin yang takut kepada Allah. Jadi semuanya ini akan diberi bekal oleh Allah. Jadi tidak harus menjadi kekasih Allah, menjadi wali itu harus pakai jubah begini, bukan itu. Akan tapi bagaimana dia itu menyadari ditempatkan di mana oleh Allah. Makanya qaumun aqamahumullahu li khidmatihi, ada kaum yang memang Allah tapakkan kakinya untuk berkhidmah untuk Allah. Maka sadari khidmah untuk Allah itu adalah khidmah yang sifatnya qasirah, manfaatnya terbatas, yaitu khidmah pribadi, sujud, rukuk. Bukan itu saja khidmah. Sujud kepada Allah khidmah, sujud rukuk khidmah, puasa khidmah. Tapi khidmah bukan itu saja, itu namanya ibadah qasirah, ibadah yang pahalanya untukku saja. Tapi di situ ada khidmah yang muta'addiyah, khidmah yang pahalanya terus kemana-mana, seperti yang Anda lakukan wahai para juru dakwah, para orang-orang kaya, membangun masjid, bangun pesantren. Ini semua adalah khidmah yang sifatnya muta'addiyah, terus mengalir dan tidak ada hentinya. Ambil bagian ini, itulah para kekasih-kekasih Allah. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi ahli khidmah, dan semoga Allah membekali kita untuk bisa berkhidmah. Khidmah luar biasa. Bahkan dikatakan al-khidmah, kalau al-ibadah tusiluka ilal jannah, kama seperti katakan orang dengan ibadah ya masih ada ibadah menyampaikan kita pada surga, tapi ada istilah khidmah itu. Al-khidmatu tusiluka ila rabbil alamin. Dengan khidmah mempermudah engkau untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita semuanya khidmah. Kita arahkan kepada khidmah zaman sekarang, model zaman ini. Sujud tengah malam ya, pribadi antara kita dengan Allah. Puasa ya, zikir ya. Akan tapi mari kita ambil bagian khidmah yang lebih luas manfaatnya, yaitu khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketahuilah Anda masuk maqam wilayah ahli khidmah, bukan ahli mahabbah yang tadi. Mana yang lebih agung? Semuanya agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu menjadi ahli majdub tadi. Nunggu majdub senang duit. Orang majdub kekasih Allah. Dan kita menemukan orang majdub, pernah menemukan orang majdub beneran. Coba kasih duit segenggam, tak kasih orang di belakangnya. Ini majdub masih senang duit. Majduban ini repot hari ini. Makanya ahli khidmah tadi menegakkan syariat. Maka orang yang wilayah majdub, kalau ternyata ada pelanggarannya, dihukum hukum syariah. Seperti Hallaj, tenggelam dalam kecintaan kepada Allah sehingga tidak melihat kecuali Allah. Dia tidak melihat dirinya sendiri. Waktu ditanya apa yang ada dalam bajumu, dia mengatakan Allah. Maka Hallaj dipenggal lehernya oleh pedang syariat. Makanya kalau ada orang zaman sekarang kok ngaku majdub, ngomong nggak bener, penggal dulu lehernya, nanti jadi waliullah baru. Makanya jangan ngomong yang enggak lalu dikatakan wali. Ya, dikatakan wali kalau sudah terbukti kayak Hallaj. Sekarang ada orang ngelantur, ngomongnya keluar syariat, ngelanggar agama, nggak karu-karuan, akan dibilang wali. Boleh dibilang wali, hukum dulu dengan pedang syariat. Baru setelah nanti kok darahnya mengalir la ilallah, baru kita husnudon. Jangan syariat dibikin main-main. Haram ya haram, sudah. Dosa ya dosa. Sudah melakukan pelanggaran syariat dibilang wali. Nggak ada wali melanggar syariat. Kalau wali ahli, kalau wali sadar. Kalau wali majdub nggak seneng duit, nggak seneng mobil, nggak seneng. Ini sekarang. Mari ayo kita tidak usah membahas masalah wilayah majdub ini. Bukan bagianmu, bukan bagianku. Ini orang khusus yang dipilih oleh Allah dan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk wilayah ahli khidmah. Yuk kita benahi hubungan kita dengan Allah. Satu,
Kemudian hubungan dengan manusia, apa yang bisa kita berbuat untuk manusia umat Nabi Muhammad. Dan manusia pun martabatnya berbeda-beda. Ada martabatnya agung sekali di hadapan kita, ibunda, ayahanda, saudara, istri, suami, yang ini sebelum orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita berangkat dari kerabat dahulu, kita berangkat dari orang tua dulu, benahi urusan kita dengan mereka. Itu khidmah untuk Allah, dan itu kekasih Allah, waliullah. Kalau menegakkan syariat seperti itu, ini saja supaya kita tidak main-main syariat. Akhir-akhir ini orang begitu banyak main-main syariat, merendahkan syariat. Syariat jadikan guyonan. Tidak. Anda tidak usah baca kitab gede-gede, kitab kecil saja seperti kitab Sulamut Taufik, Muqaddimah Sulam Taufik. Muqaddimah Sulam Taufik itu adalah muqaddimah dari i'lamnya Ibnu Hajar biqawati'il Islam. Bagaimana orang itu akan keluar dari iman dengan kalimat-kalimat yang main-main urusan agama. Hati-hati, nggak usah kitab gede-gede. Muqaddimah Sulamut Taufik. Alangkah banyaknya di hari ini orang yang main-main syariah, ngomong syariah seenaknya sendiri tanpa ia sadari sesungguhnya menurut apa yang disebutkan dalam kitab Sulamut Taufik, dia telah keluar dari iman. Hati-hati, waspada. Guyonan tentang surga, guyonan Al-Quran, guyonan malaikat, guyonan tentang Nabi, nggak diperkenankan itu semuanya. Tugas kita adalah menjalankan syariat dohir, saudara. Urusan batin Allah pilih Anda nanti. Yang penting menjalankan syariat dohir. Haram ya haram. Kalau kita melanggar tinggal istighfar, selesai. Nggak usah dirubah yang haram jadi halal. Kalau saya melakukan kesalahan, semoga Allah mengampuni dan menjaga kami. Ya katakan salah, nggak usah berkata, oh makom kita belum nyampe, Buya mah lain. Nggak ada, saya sama dengan Anda. Ini repot nanti kalau saya melakukan salah dibilang wah makomnya beda. Ini Anda jerumuskan saya. Memang saya umat siapa? Saya umat Nabi Muhammad, ya suruh sholat. Ini haram sama umat Nabi Muhammad. Kecuali saya bukan umat Nabi Muhammad, mungkin tidak haram lagi itu. Ya salah, ya salah. Ini biasanya muhibbin, orang pecinta yang berlebihan, ini bermasalah nanti. Wah makom kita membeda, kita belum nyampe. Belum nyampe apa? Bab sholat aja kok tidak nyampe. Yang melanggar sholat ya haram dosa. Yang matanya jelalatan ya haram. Coel-coel ya haram, selesai. Minuman keras ya haram, kurang apa? Jelas syariat. Itu loh syariat yang boleh tegakkan. Nggak perlu main-main. Jangan, wow, kalau ini mah beda. Beda apanya? Ada subhanallah, ya minal am, suatu ketika, suatu hari ada satu anaknya kiai, semoga Allah mengampuni. Kalau kiainya masya Allah di surga, cuma anaknya sendiri aneh waktu itu. Dia pakai cincin emas dan gelang emas. Ada yang nanya, semoga Allah mengampuni, tidak menggunjing, tidak menyebut namanya. Manggilnya kalau Jawa Timur kan Gus. Gus kok pakai gelang emas sama cincin emas? Oh aku saya aku. Saya itu lain, beda. Oh kiamat habis. Beda. Dalam hati kita beda apanya? Ya beda, yang lain bener, dia nggak bener. Wah aku mau seje, aku beda. Sih beda. Orang lain haram, ente halal. Kayak lebih hebat dari Nabi saja. Nabi saja berkata, kalau seandainya Fatimah itu mencuri akan aku potong tangannya. Nggak ada beda. Tapi Sayyidat Fatimah tidak akan mencuri. Itu hanya Nabi menegaskan tentang sebuah hukum. Sayyidat Fatimah di Zahra terjaga. Baik, ini saja ya. Yuk waspada, syariat tegakkan. Kalau Anda melakukan kesalahan, cukup apa? Bertobat, selesai. Nggak usah sombong dia. Lalu kita mencari pembenar, nggak apa-apa. Katakan salah, mohon maaf, selesai. Allah Maha Pengampun. Yang repot adalah sombong. Apa-apa, beda saya, lain saya. Makom saya sudah makom istighraq, tenggelam dalam cinta. Ente kok masih inget duit? Istighraq inget duit. Lihat perempuan cantik selalatan. Inilah zaman fitnah, dajajilah, munculnya dajjal kecil, ngaku wali, ngaku keramat, ngerusak keramat, ngerusak dunia perwalian. Kama annal anbiya ma'sumun fa innal awliya mahfudun. Para anbiya itu maksum, terjaga dari dosa, maka kekasih Allah pun juga Allah jaga, cuma tidak maksum. Itulah, ayo kita jangan mudah terpesona dengan bualan-bualan yang menjadikan kita merendahkan ulama, merendahkan wali, merendahkan Al-Quran. Itu bahaya sekali. Kalau orang melakukan kesalahan, salah, tinggal istighfar, astaghfirullah, selesai. Saya bisa bersalah, bukan saya bisa bersalah, saya banyak salah. Hanya karena kasih sayang Allah saja menutup sehingga Anda nggak melihat, kan gitu.
Kan Allah Maha Kasih, alhamdulillah. Kalau seandainya semua dibuka, kayak tidak mau duduk bareng kita itu. Sehingga dosa kita saling dibuka oleh Allah di antara kita, bubar kita, nggak mau duduk. Alhamdulillah, Allah As-Sittir yang Maha Kasih menutup dosa-dosa kita. Nah, kalau Allah sudah menutup dosa-dosa kita, yuk kita tutup. Kita tutup, tidak bangga dengan dosa. Di saat salah memohon ampun kepada Allah, selesai. Oh, sudah dosa mau bangga, saya mah beda. Beda apanya? Baik, ini saja. Semoga Allah mengampuni kita semua, menjaga kita semuanya, memilih kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Wilayah yang punya karamah tidak menjadi fitnah untuk diri dan anak kita. Diberi oleh karamat, tidak jadi fitnah untuk kita. Dan wilayah kewalian yang tidak jadi fitnah buat anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab.